Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurhamdia. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya mengambil jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Tujuan saya membuat video ini, saya diberi tugas untuk membuat video dan saya harus menjelaskan video itu ke depannya, dan selanjutnya saya akan menjelaskan materinya tersebut. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karya tulis ilmiah. Di sini karya tulis ilmiah itu saya menulis 3. Yang pertama itu konsep dasar karya tulis ilmiah, yang kedua sistematika, yang ketiga bahasa karya tulis ilmiah. Konsep dasar karya ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Syarat minimal dalam sebuah karya ilmiah. Yang pertama itu menggunakan bahasa tulis sebagai media. Yang kedua membahas konsep ilmu pengetahuan. Yang ketiga disusun secara sistematis. Yang keempat dituangkan dengan menggunakan bahasa yang benar. Ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama objektif, artinya itu memiliki objek dan memberikan penilaian secara objektif terhadap objek tersebut. Yang kedua, faktual, artinya itu dibuat berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga, bermetode, artinya disusun berdasarkan metode ilmiah tertentu. Yang keempat, cermat dan jujur, artinya mengangkat hal yang sebenarnya. Insan akademik harus memiliki ciri antara lain yang pertama memiliki pengetahuan dan konsep keilmuan dalam bidang yang dibahasnya, yang kedua memiliki rasa ingin tahu, yang ketiga memiliki sifat terbuka atas kritik dan saran terhadap karya yang telah disusunnya, yang keempat memiliki sifat berani dan jujur dalam mengungkapkan kebenaran, yang kelima objektif dalam memberikan penilaian terhadap masalah yang dikajinya, yang keenam berpandang maju, artinya itu bahwa karya ilmiah yang disusunnya harus memberikan manfaat. Karya tulis ilmiah itu merupakan kajian atas sebuah masalah tertentu yang tujuannya itu pembahasannya harus, dan itu tuh pembahasannya harus mampu memberikan alternatif penyelesaian masalah tersebut. Dan karya ilmiah itu karya ilmiah tidak mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis tidak bisa dikategorikan karya ilmiah yang baik. Tujuan penulisan karya ilmiah. Yang pertama itu memecahkan masalah tertentu. Yang kedua menambahkan pengetahuan, ilmu, dan konsep pengetahuan dan tentang satu pokok masalah tertentu. Yang ketiga itu membina kemampuan menulis ilmiah dan berpikir ilmiah bagi penulisnya. Karya ilmiah memiliki beberapa fungsi. Yang pertama fungsi pendidikan, yang kedua fungsi penelitian, atau itu sebagai sarana untuk menerapkan prosedur ilmiah dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu fungsi pengembangan, atau alat pembangunan ilmu tambahan bahan pustaka. Jenis karya tulis ilmiah itu yang pertama makalah. Jadi makalah ini merupakan karya ilmiah yang isinya tuh ide berdasarkan studi pustaka atau kajian lapangannya itu sebagai penyelesaian tugas dan salah satu mata kuliah. Karena itu tuh cukup dengan membaca beberapa buku berkenaan dengan mata kuliah tersebut, kemudian kita menyusun laporan tertulisnya. Yang kedua itu laporan penelitian. Itu merupakan karya ilmiah yang biasanya disusun dengan tujuan untuk menyajikan laporan atau menyajikan atau melaporkan kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, skripsi. Itu skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang membahas permasalahan dalam bidang tertentu. Yang keempat, tesis adalah karya tulis ilmiah resmi berfokus pada penguji teori yang telah ada dalam satu disiplin ilmu tertentu. Yang kelima itu disertai merupakan karya ilmiah yang memiliki karakteritis. Yang A itu berfokus pada penemuan sesuatu yang baru dalam disiplin ilmu tertentu. Yang B itu berfokus pada pengembangan prinsip teori yang telah ada. Dan yang terakhir itu berisi pengembangan model-model baru yang diuji di lapangan. Yang keenam itu karya ilmiah populer. Biasanya ditulis dengan teknik
penulisan yang menarik agar mudah dimengerti pembacanya, namun tetap mempertahankan kebenaran ilmiah atau objektif. Yang ketujuh, kertas kerja itu merupakan jenis karya ilmiah yang disusun dengan melaporkan satu kegiatan tertentu yang telah dilaksanakan oleh penulisannya. Dan di sini ada tahap persiapan. Yang pertama, pemilihan topik. Yang kedua, pembahasan topik. Yang ketiga, pengumpulan pustaka. Yang keempat, penentuan tujuan dan maksud. Yang kelima, penyusunan kerangka. Penentuan maksud dan tujuan. Fungsi perumusan tujuan. Yang A, menjelaskan atau sesuatu kepada pembaca. Yang B, meyakinkan pembaca. Yang C, mempengaruhi pembaca. Jadi di sini tuh menjelaskan kita harus jelas membacanya untuk si pembaca itu. Yang kedua itu kita harus yakin kalau kita tuh pembaca yang benar. Yang C itu mempengaruhi pembaca. Jadi kita harus mempengaruhi pembaca itu agar agar si pembaca itu paham apa yang kita tulis. Terus selanjutnya itu fungsi maksud. Fungsi maksud itu menyampaikan harapan penulis kepada pihak terkait. Langkah, di sini ada langkah membuat kerangka. Yang A itu kita harus merumuskan topik yang jelas. Yang B, inventarisasi topik-topik bawahan atau kita tulis semua yang ada dalam pikiran kita. Yang C itu evaluasi semua topik yang telah tercatat pada langkah kedua. Yang D itu langkah kedua dan ketiga dikerjakan berulang untuk menyusun topik yang lebih rendah tingkatannya. Yang E itu menentukan sebuah pola susunan yang paling cocok untuk mengurutkan semua perincian. B, sistematika. Yang pertama, sistematika itu bagian pembukaan atau lembar judul, kata pengantar, dan daftar isi. Yang B itu bagian isi atau pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Yang terakhir itu bagian penutup. Dan bagian penutup itu ada daftar pustaka, riwayat hidup penulis, dan lampiran-lampiran yang diperlukan. Yang C, bahasa karya tulis ilmiah. Dalam bahasa karya tulis ilmiah itu harus baku, denotatif, berkomunikasi dengan pikiran bukan perasaan, kohesif, koheren, mengutamakan kalimat pasif, konsisten, logis, efektif, kuantitatif. Di sini yang pertama ada bahasa baku, ada baku. Ragam bahasa ilmu harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa baku, yaitu dalam ragam tulisan menggunakan ejaan yang baku, yakni EYD, dan dalam ragam lisan menggunakan ucapan yang baku, menggunakan kata-kata, struktur, frasa, dan kalimat yang baku atau sudah dibakukan. Contohnya nih, saya kasih lihat contohnya. Contohnya kayak dikarenakan kekurangan dana, modal tenaga ahli, dan lainnya sebagainya. Maka proyek pembangunan sarana telekomunikasi di Indonesia bagian timur kita terpaksa serahkan pada pengusaha asing. Jadi tulisan yang ini tuh tulisan yang tidak baku. Dan di sini di bawahnya saya tulis perbaikannya. Karena kekurangan modal, tenaga, dan lain-lain, maka proyek pembangunan sarana telekomunikasi di Indonesia Timur terpaksa kita serahkan kepada pengusaha asing. Nah, di sini saya tulis perbaikan yang baku. Selanjutnya, denotatif. Kata-kata dan istilah yang digunakan haruslah bermakna lugas, bukan konotatif dan tidak bermakna ganda. Contohnya saya tulis di sini. Makalah ini bertujuan untuk memberikan penerangan yang memadai bagi masyarakat Indonesia. Kalimat ini tidak lugas. Saya kasih di sini saya jelaskan maksud kalimat di atas itu tidak jelas karena kata penerangan mengandung makna ganda, yaitu informasi atau listrik. Ketiga, berkomunikasi dengan pikiran daripada perasaan. Ragam bahasa ilmu lebih bersifat tenang, jelas, tidak berlebih-lebihan, atau hemat dan tidak emosional. Di sini saya kasih contohnya. Responden tidak diambil dari komunitas pasar, stasiun, terminal, atau tempat-tempat ramai lainnya. Tetapi dari komunikasi pegawai perusahaan, sebab jika diambil dari komunitas pasar, stasiun, terminal, tempat ramai-ramai lainnya, maka hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ini yang tidak efisien. Selanjutnya,
Perbaikan. Responden diambil dari komunitas pegawai perusahaan agar hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan diharapkan. Dan ini kata-kata yang sudah efisien yang sudah saya benarkan. Yang sebelumnya itu tidak efisien. Yang keempat, kohesif. Agar tercipta hubungan gramatik antara unsur-unsur baik dalam kalimat maupun dalam alinea dan juga hubungan antara alinea yang satu dengan alinea yang lain. Bersifat padu, maka digunakan alat penghubung seperti kata penunjuk dan kata penghubung. Yang kelima, koheren. Semua unsur pembentuk kalimat atau alinea mendukung satu makna atau ide pokok. Jadi kalimat koheren ini semuanya itu mengandung satu makna dan satu ide pokok. Yang keenam itu mengutamakan kalimat pasif. Contohnya, penulis melakukan penelitian ini di laboratorium. Itu kalimat yang tidak pasif. Di sini saya kasih perbaikannya. Perbaikannya itu penelitian ini dilakukan di laboratorium dan ini baru kalimat yang benar. Yang ketujuh, konsisten. Konsisten ini dalam segala hal, misalnya dalam penggunaannya istilah, singkatan, tanda-tanda, dan juga penggunaan kata ganti diri. Yang kedelapan, logis. Ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia, ragam ilmiah dapat diterima akal. Contohnya, untuk menghemat waktu, analisis dilakukan secara serentak oleh tim peneliti. Itu kalimat yang tidak logis. Di perbaikannya ini, untuk mengefektifkan waktu, analisis dilakukan secara serentak oleh tim peneliti. Dan ini kalimat yang logis. Yang ke-9 ini efektif. Ide yang diungkapkan sesuai dengan ide yang dimaksud, baik oleh penutur atau oleh penulis maupun oleh penyimak atau pembaca. Yang ke-10 itu kuantitatif. Keterangan yang dikemukakan pada kalimat diukur secara pasti. Contohnya, dalam pengumpulan data diperlukan responden yang cukup banyak. Perbaikannya ini, dalam pengumpulan data diperlukan responden 100 orang. Itu kalimat kuantitatif. Selanjutnya itu sepertinya ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.